Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalizah dari kelas 12 Agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Membangun Kepedulian Sosial. 1. Ditinjau dari ilmu tafsir. A. Cara mengelola harta secara Islami. Surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang antara demikian. Isi kandungan Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 67 mengisyaratkan tata cara mengelola harta benda, yaitu tidak dianjurkan untuk terlalu boros atau berlebihan. B. Dermawan yang bijak. Surah Al-Isra ayat 26-27. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Isi kandungan Surah Al-Isra. Ayat tersebut mengajarkan kepada kaum muslim untuk tidak terlalu boros saat membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan umum. Al-Quran juga melarang untuk berlaku kikir. Menurut Syekh Sya'rawi, ada dua hak yang harus diperhatikan, yaitu hakun maklum dan hakun ghairu maklum. C. Dampak kesombongan karena harta. Surah Al-Qasas ayat 79-82. Artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Isi kandungan Surah Al-Qasas. Islam sangat melarang seseorang yang memamerkan harta secara angkuh dan sombong yang bisa menimbulkan iri dan dengki serta ambisi untuk mencintai duniawi. Cinta ilmu dan selalu beramal yang baik merupakan aset seseorang yang akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keangkuhan dan kesombongan Qarun dengan membenamkan ke dalam perut bumi. D. Keseimbangan dalam meraih kebijakan yang sempurna. Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Isi kandungan Surah Al-Ma'un. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah mereka, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim.
Ketidakpedulian itu sama besar dosanya dengan perilaku kejahatan, perjudian, perzinaan, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan lebih besar pendusta agama karena menyangkut dosa sosial. 2. Ditinjau dari ilmu hadis. A. Sifat qanaah dan kepedulian bersama. Hadis tentang membangun kepedulian sosial. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna akhullahu bima atahu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh amat beruntunglah seseorang yang memeluk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hubungan sifat qanaah dan peduli sesama. Sifat qanaah dan kepedulian kepada sesama manusia merupakan dua hal yang terkait secara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk qanaah. Selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah, hidup apa adanya, sesederhana mungkin dan bergaya sesuai kemampuan, selalu menghargai bahwa yang diberikan Allah adalah anugerah terbaik, tidak pernah menyerah atau putus asa. B. Sedekah dan memelihara kehormatan diri. Hadis tentang sedekah dan memelihara kehormatan diri. Artinya, dari Hakim bin Riham radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hubungan sedekah dengan memelihara diri. Akidah. Cara pandang keyakinan agama Islam tentang perintah berbagi dan menjaga kehormatan diri yang dikaitkan dengan pahala dan ancaman di akhirat. Sosial. Pendekatan sosial merupakan cara pandang manusia dalam menjalin hubungan antar sesama. Psikologis, cara pandang manusia terhadap nuraninya yang paling dalam. C. Keutamaan menyantuni anak yatim. Hadis tentang menyantuni anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'din qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usta wa farraja bainahuma syai'an. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Pengertian anak yatim. Anak yatim ialah setiap anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan anak tersebut belum sampai usia balik. Mengasuh anak yatim ialah mencangkup merawat, memelihara, menanggung biaya hidup, pendidikan, dan membimbingnya sebagaimana kepada anak sendiri. Berdasarkan pengertian syar'i tersebut, maka yang tidak termasuk kategori anak yatim. Setiap anak yang tinggal mati oleh ayahnya sedangkan ia sudah balik, setiap anak yang tinggal mati oleh ibunya sedangkan ia masih punya ayah kandung, setiap anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya bukan karena mati, tapi karena terjadi perceraian dengan ibunya. Hikmah menyantuni anak yatim, melembutkan hati, terpenuhnya kebutuhan hidup, memperoleh perlindungan di hari kiamat, membawa berkah ke dalam rumah, menumbuhkan sifat murah hati, dan menyempurnakan iman sebagai bukti cinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.